Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di YouTube channel KHK. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Terus klik juga tombol loncengnya. Oke. Hari ini saya Eka akan membahas tentang istilah-istilah dalam genetika. Yang pertama ada gen. Gen itu adalah pembawa sifat. Biasanya disimbolkan dengan huruf. Nah, gen ini ada dua ya, ada dominan dan resesif. Kalau dominan ditulisnya dengan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya A besar, B besar. Terus kalau resesif ditulisnya dengan huruf kecil, A kecil, B kecil. Itu contohnya. Yang kedua ada alel atau pasangan gen. Ini juga ada dua ya, ada dominan dan ada resesif. Kalau dominannya ditulisnya dengan huruf besar. Contohnya A besar, B besar. Terus kalau resesif ditulisnya dengan huruf kecil. A kecil, B kecil, C kecil. Itu ya. Terus selanjutnya nomor 3 itu ada karier atau pembawa. Ini adalah individu heterozigot yang memiliki alel resesif berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia itu tidak muncul secara fenotipik, jadi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena tertutupi oleh alel dominan normal. Simbolnya biasanya heterozigot, A besar A kecil, itu contohnya. Terus yang keempat ada genotif. Genotif itu adalah susunan gen. Genotif juga dibagi dua, ada homozigot dan ada heterozigot. Kalau homozigot itu adalah susunan gennya sama. Misalkan A besar atau B kecil. Itu ya. Kalau heterozigot susunan gennya berbeda. A besar, A kecil atau B besar, B kecil. Selanjutnya fenotip. Fenotip itu sifat yang nampak atau terlihat. Contohnya, kulitnya warnanya putih, hitam, badannya tinggi, pendek, rambutnya lurus, keriting, gitu ya. Terus ada parental. Parental ini simbolnya P besar. Artinya induk atau bisa disebut juga tetua. Itu parental. Terus ada yang ketujuh itu adalah filial atau F besar atau F kapitalnya F ya. F-nya kapital maksud saya. Ya, filial itu artinya anak atau keturunan. Jadi ada F1, F2. F1 berarti keturunan yang pertama. F2 itu adalah keturunan yang kedua atau filial. Selanjutnya yang ke-8 itu ada gamet. Gamet itu adalah sel untuk pembuahan atau fertilisasi. Jadi ada dua macam. Itu ada gamet ovum. Gamet ovum itu berarti gametnya betina ya. Terus juga ada gametnya spermatozoa. Gametnya gamet jantan. Yang ke-9 itu tentang galur murni. Apa sih galur murni? Galur murni itu adalah sekelompok individu yang latar belakang genetiknya itu sama. Kalau genetiknya sama ya berarti homozigot. Itu simbolnya gimana? Simbolnya misalkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Itu contohnya ya kalau homozigot tuh begitu. Dan yang terakhir adalah hibrid. Hibrid itu adalah sinonim dengan kondisi heterozigot. Nah, ini mengacu pada progeni hasil persilangan antar spesies. Ada 3 macam, yaitu monohibrid, itu hanya melibatkan satu faktor. Jadi misalkan cuma bentuknya saja misalkan. Tapi kalau di hibrid itu heterozigot, itu pada 2 lokus. Jadi ada 2 faktor. Misalkan satu individu itu mempunyai bentuk dan warna gitu ya.
Yang terakhir polyhybrid itu lebih banyak. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Dah.